Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang asas-asas hukum acara perdata. Sebelum kita bahas tentang asas-asas hukum perdata, mari kita Mari kita bahas apa hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah serangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan. Jadi, apabila ada sengketa perdata di pengadilan, maka untuk menyelesaikan perkara di pengadilan, ini tata caranya diatur dalam hukum acara perdata. Jadi baik para pihak maupun hakim, dia harus menurut prosedur yang diatur dalam hukum acara perdata. Asas-asas hukum acara yang perdata yang pertama, hakim bersifat menunggu. Artinya, inisiatif pemeriksaan perkara itu diajukan oleh para pihak. Ya, jadi setelah para pihak ini mengajukan perkara ke pengadilan, baru hakim memeriksa. Jadi yang aktif ini adalah para pihak. Yang kedua, hakim bersifat pasif. Artinya, hakim tidak boleh memutus perkara selain apa yang dimintakan oleh para pihak. Dalam bahasa hukum disebut ultra petita. Asas yang ketiga yaitu sidang terbuka untuk umum. Ya. Jadi setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan sidang pemeriksaan. Jadi di pengadilan itu kan ada ruang sidang untuk memeriksa perkara. Jadi setiap orang bisa hadir di situ asalkan dia datang dengan tertib. Tujuannya adalah untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang tidak memihak, adil dan benar dengan meletakkan peradilan di bawah pengawasan umum. Ya, jadi kalau misalkan sidang ini terbuka, kemudian setiap orang diperbolehkan untuk mendengarkan jalannya pemeriksaan persidangan, maka ini hakim lebih berhati-hati dalam memeriksa perkara. Kenapa? Karena ini bisa dikontrol oleh umum, dikontrol oleh masyarakat. Ini sangat berbeda jika sidang tertutup. Akibat putusan yang dibacakan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum adalah putusan tersebut batal demi hukum. Asas yang keempat, hakim mendengar kedua belah pihak. Ya. Kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat harus didengar keterangannya secara bersamaan. Nah, jadi penggugat hadir, tergugat hadir, kemudian di situ semua pihak dilibatkan dalam persidangan. Ya, kedua-duanya didengar pendapatnya atau didengar keterangannya.
kecuali jika tergugat sudah dipanggil dengan patut oleh pengadilan, tergugat tidak datang. Ya, dalam bahasa hukum dianggap tergugat melepaskan hak jawabnya. Asas yang kelima, beracara dikenakan biaya. Memang dalam gugatan perkara perdata untuk mendaftarkan perkara ini diperlukan biaya. Kecuali mereka yang tidak mampu. Jadi mereka yang tidak mampu ini bisa beracara secara pro deo atau cuma-cuma. Ini dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Asas yang keenam, tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada advokat. Ya. Jadi tidak ada keharusan kepada para pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat, untuk mewakilkan pengurusan perkara kepada kuasa yang ahli hukum. Artinya para pihak, yaitu penggugat dan tergugat, bisa melakukan sidang pemeriksaan secara mandiri. Pertanyaannya bagaimana kalau misalkan penggugat dan tergugat itu buta hukum, maka kewajiban hakim untuk membimbing penggugat dan tergugat. Next. Ya. Asas yang ketujuh yaitu terikatnya hakim pada alat bukti. Artinya, putusan hakim hanya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Siapa yang alat buktinya kuat, maka akan dimenangkan. Sebaliknya, apabila ada pihak yang alat buktinya itu lemah, maka hakim memutuskan agar pihak yang alat buktinya lemah itu pihak yang dikalahkan. Asas yang ketujuh, putusan hakim harus berdasarkan alasan. Tujuannya untuk mempertanggungjawabkan putusan hakim tersebut kepada masyarakat. Ya. Jadi sumber pertanggungjawaban ini adalah argumen dan pertimbangan hakim. Jadi dalam putusan ini hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan hukum maka hakim memutuskan atau memberi putusan terhadap sengketa perdata. Ya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.